Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya berada di desa Poncomulyo, Gadudero. Saya berada di tengah-tengah perkebunan jagung yang lumayan luas. Di tempat ini ada sekitar puluhan hektar, ada kebun jagung. Dan Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa luasnya kebun jagung yang ada di tempat ini itu berasal dari satu biji jagung yang tampak kecil, yang tampak lemah, yang tampak sepele ini. Dari satu biji ini, ketika biji ini ditanam dan bertumbuh dengan baik, akan menghasilkan satu buah biji jagung yang di dalam biji jagung ini banyak isi yang luar biasa. Dan ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari banyak biji-biji ini ketika ditanam akan mengalami pelipat gandaan dan akan semakin menumbuhkan banyak pohon-pohon jagung yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita juga bahwa di dalam Alkitab kita menceritakan bagaimana kerajaan surga itu diumpamakan seperti halnya biji sesawi, biji yang terkecil dikatakan firman Tuhan di antara biji-biji tumbuhan yang lain, tetapi bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Biji sesawi ketika tumbuh bisa menjadi sebuah pohon yang besar sekitar 3-4 meter. Bahkan Alkitab kita mencatat bahwa burung-burung datang ke dahan-dahannya, bahkan bersarang di pepohonan biji sesawi itu. Nah, saudaraku, secara spesifik pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan surga. Dan mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama pada kesempatan saat ini. Kita membuka Alkitab kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-33. Kemudian nanti kita sambung ayat 44 sampai dengan yang ke-46. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Allah. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Kita masuk di ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama pada kesempatan saat ini. Dan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya memberikan tema untuk renungan kita saat ini, yang paling berharga. Pak Agung, bisa maju ke depan? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya ikut senang mendengar kabar Bapak, luar biasa, puji Tuhan dan baik. Pak Agung, kita akan bicara tentang tema yang paling berharga. Jadi izinkan saya bertanya ke panjenengan saat ini. Menurut Bapak, apa sih yang paling berharga di dalam hidup Pak Agung sampai hari ini, detik ini? Yang paling berharga. Yang paling berharga. Kalau saat ini
saya, yang paling berharga adalah anak dan keluarga. Anak dan keluarga. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bapak. Ketika Bapak menganggap bahwa keluarga, anak-anak itu adalah yang paling berharga dalam hidup jenengan, apa yang sudah jenengan lakukan untuk mereka? Yang sudah saya lakukan, mencurahkan kasih sayang saya pada keluarga dan anak. Kemudian wujudnya bisa dengan perhatian, kemudian memenuhi kebutuhan anak dan keluarga yang nyata seperti itu, yaitu Pak, kasih sayang untuk perhatian jenengan ya. Keluarga ya. Perhatian itu bisa macam-macam. Apalagi jenengan sebagai imam tentunya juga pasti tidak lupa mendoakan anak, istri, dan paling tidak kebutuhan rohani dan jasmani jenengan cover sebisa mungkin sebagai seorang kepala keluarga. Tentu bentuk perhatian jenengan seperti itu. Tentunya demikian karena keluarga dan anak-anak yang paling berharga dalam hidup Anda. Terima kasih Pak Agung waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang paling berharga apa dalam hidup kita? Itu pasti kita akan mengupayakan sebaik mungkin untuk melakukan kepada apa yang kita anggap paling berharga itu. Ketika seseorang menganggap bahwa yang paling berharga adalah keluarganya, tidak mungkin lagi, tapi pasti akan dilakukan, mati-matian mengerjakan yang terbaik bagi keluarganya. Ya, apalagi keluarga Kristen, pasti bertanggung jawab penuh atas keluarganya. Dan pada kesempatan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita memberikan kesaksian kepada saya dan saudara bahwa yang paling berharga secara rohani adalah kerajaan surga. Jadi mari kita bersama-sama mati-matian untuk mengetahui, kita belajar bagaimanakah kerajaan surga itu. Dan secara spesifik, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua pada kesempatan ini, menggambarkan bagaimanakah tentang kerajaan surga itu. Paling tidak ada 3 gambaran yang diberikan Tuhan Yesus pada kesempatan kali ini untuk memberikan pengajaran kepada saya dan panjenengan semua, bahwa kerajaan surga itu diumpamakan seperti biji sesawi. Saudaraku dan Bapak Ibu semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Alkitab mencatat fakta tentang keberadaan biji sesawi. Mari kita perhatikan baik-baik di ayat 31 sampai dengan yang ke-32. Ada fakta tentang biji sesawi, yaitu biji sesawi itu kecil. Alkitab yang mencatat. Biji sesawi itu di samping kecil juga bisa tumbuh melebihi sayur-sayuran yang lain. Kalau kita pelajari, biji sesawi itu bisa tumbuh 3-4 meter, Bapak Ibu Saudara. Selain itu ada fakta lagi yang mencengangkan tentang biji sesawi yang tadinya kecil bisa bertumbuh menjadi besar. Ada satu fakta lagi bahwa burung-burung di udara hinggap di cabang-cabangnya, Bapak Ibu, bercengkerama di pohon sesawi, bahkan dikatakan bersarang di cabang-cabangnya. Satu pertanyaan mungkin, kenapa burung-burung itu sampai datang ke pohon sesawi? Karena dia merasa aman di situ. Dia merasa nyaman di situ. Dia tidak terganggu di pohon itu. Bahkan sampai beranak pinak, bersarang di pohon itu. Dia menemukan damai sejahtera mungkin di pohon itu. Ada ketenangan yang luar biasa sehingga percaya penuh keadaan aman dan dia bersarang dan beranak pinak di situ. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kerajaan surga digambarkan Yesus Kristus Allah kita. Kerajaan surga itu awalnya seperti hal yang kecil, yang tampak sepele, yang tampak sederhana sekali.
yang tampak mungkin tidak ada artinya ketika kita melihatnya. Tetapi lihatlah gambaran tentang pohon sesawi yang kecil, yang sederhana, yang sepele tadi, yang seringkali tidak dianggap orang tadi, bisa tumbuh menjadi besar. Demikian halnya juga dengan kerajaan surga, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kecil itu bisa mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan akan mengalami dampak yang besar bagi kehidupan semua manusia. Itulah sifat kerajaan surga. Itulah sifat kerajaan Allah yang diajarkan Yesus kepada saya dan saudara. Sesuatu yang kecil tapi berdampak besar bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau melihat sisi Alkitab di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kekristenan boleh ada di seluruh dunia di bawah kolong langit ini. Bermula ketika para murid berada di sebuah ruangan dan Roh Kudus hadir di tempat itu. Dan peristiwa yang luar biasa itu disebut Pentakosta. Dari situlah awal mula. Pada akhirnya Injil Kerajaan Allah didengar oleh semua orang yang datang dari seluruh penjuru bumi. Dan yang mendengar itu menceritakan ke banyak orang. Dan pada akhirnya kita di Indonesia, tepatnya di Bulung Cangkring, kita pun menjadi orang percaya yang mewarisi kerajaan surga. Luar biasa, bukan? Dahsyatnya kerajaan Allah, kerajaan surga yang tadinya kecil bisa bertumbuh di seluruh penjuru dunia. Bahkan kita yang di pelosok-pelosok desa pun, Bapak Ibu, kalau kita melihat ke selatan di sana ada desa Kayen, ada Gower, dan di sana banyak anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan. Di pelosok-pelosok desa di sana pun ada banyak anak-anak Kristus yang juga mewarisi kerajaan Allah. Sampai di desa-desa, Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan surga yang tadi kecil bertumbuh dengan dahsyat oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Kita di Bulung Cangkring mungkin kita secara spesifik melihat bagaimana ada kekristenan di Bulung Cangkring. Bermula dari satu orang guru yang bernama Mariam, kemudian menikah dengan Pak Baridin, dan pada akhirnya dua orang ini getol di dalam memberitakan Injil, dan sampai pada akhirnya sampai hari ini masih banyak orang percaya yang mewarisi Injil kerajaan surga. Saudaraku, dari satu orang bisa meluas, banyak orang mewarisi kerajaan surga. Jadi jangan remehkan Injil kerajaan Allah. Tampaknya sepele, kecil. Tapi kalau ini, Bapak Ibu, sudah bertumbuh di dalam hati manusia, akan berdampak sangat luar biasa. Kalau memang kita tahu sifat tentang kerajaan surga seperti itu, akan bisa mengalami pertumbuhan yang dahsyat, yang pada akhirnya membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia, yaitu di mana manusia akan mengalami damai sejahtera. Sama halnya seperti burung-burung yang bersarang di pohon sesawi tadi. Di sana ada kehidupan baru, mereka beranak pinak. Di sana ada kedamaian, ketentraman, sehingga mereka bercengkrama di cabang-cabangnya. Ketika kita benar-benar menangkap tentang kebenaran kerajaan surga ini, pasti akan ada dampak besar dalam kehidupan saya dan saudara. Jauh di dalam kehidupan kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita, ada ketenangan, ada kedamaian, dan ada kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan saya dan saudara. Jika demikian adanya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang sudah mewarisi kerajaan surga ini?
Apa yang dapat kita lakukan ketika kita mengetahui sifat daripada kerajaan surga ini? Satu hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan pada sore ini, marilah ketika kita sudah mengetahui sifat dari kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kita bahkan mewarisi kerajaan surga itu Bapak Ibu, mari milikilah semangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Milikilah sukacita ketika panjenengan melayani Tuhan. Ini tidak mudah, saya tahu persis. Ketika kita berjalan satu langkah, iblis sudah ada di depan kita untuk menjegal kita, menjatuhkan kita, supaya saya dan saudara tidak melayani Tuhan. Iblis itu datang hanya untuk mencuri. Apa yang dia curi? Sukacita di hati panjenengan, semangat di hati panjenengan, sehingga ketika kita kehilangan semangat dan sukacita, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan setulus hati. Mari, ingatlah pertumbuhan kerajaan surga itu luar biasa, dan dampaknya bagi manusia itu luar biasa. Oleh sebab itu milikilah semangat untuk melayani Tuhan, semangat di dalam menyaksikan Injil kerajaan surga ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, pelayanan dalam bentuk apapun. Mungkin tampaknya saat ini tidak ada hasilnya Bapak Ibu, seperti hanya kita membuat rekaman video seperti ini melelahkan. Ini harus banyak harga yang kita bayar, waktu kita, pekerjaan kita tinggalkan demi mengambilan video seperti ini. Tetapi mari lakukan dengan penuh semangat dan sukacita. Lakukan bagian kita ini dan biarkan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, melakukan bagiannya. Kita tidak tahu siapa yang akan mendengar firman Tuhan ini, dan kapan mereka akan membuka hati menerima firman Tuhan ini. Tetapi itu bukan bagian kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah lakukan pelayanan kita dengan sebaik mungkin. Apapun yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, lakukan itu. Pelayanan yang tidak tampak sekalipun, sebagai merbot gereja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai majelis, lakukan dengan sungguh-sungguh. Di bagian multimedia, lakukan sungguh-sungguh. Di bagian-bagian apapun, komisi-komisi di gereja jangan diberi tanggung jawab, lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Karena hasilnya pasti untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak perlu pusing mikir hasilnya, lakukan saja bagiannya. Kalau kita mikir hasilnya, kita akan pusing sendiri Bapak Ibu. Karena kita merasa yang kita lakukan dengan mati-matian, dengan sungguh-sungguh, kok nggak ada hasilnya. Mungkin bukan saat ini, bisa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau bisa juga 50 tahun ke depan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mari kita memiliki semangat dan daya juang yang tinggi di dalam kita melayani Tuhan. Apapun hasilnya, jangan pusing soal hasil, karena soal hasil adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah mengerjakan bagian kita, apapun bentuk pelayanan kita. Jadi melayani Tuhan lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga itu digambarkan Tuhan Yesus Kristus seperti halnya ragi. Bapak Ibu, di daerah Timur Tengah yang disebut ragi itu adalah sisa adonan roti yang sebelumnya itu disimpan dan difermentasikan Bapak Ibu, sehingga menjadi membusuk, dan inilah yang disebut ragi. Bisa juga kita sebut itu sebagai bibit roti. Atau kalau Bapak Ibu biasa membuat donat, itu bisa halnya disebut dengan vermipan. Ya, semacam seperti itulah, untuk mengembangkan adonan
supaya dapat mengembang, sehingga ketika dibuat roti hasilnya tidak keras, tetapi ada rongga-rongga di dalam dan akan menjadikan roti itu menjadi lebih empuk. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, fakta tentang ragi, Alkitab mencatat bahwa hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ragi itu mengkamirkan. Jadi membuat adonan roti itu bisa menjadi mengembang. Kemudian Bapak Ibu, satu fakta tentang ragi adalah meskipun sedikit, ragi itu mampu membuat adonan terigu yang 3 sukat. Ini lumayan banyak kalau 3 sukat, kalau kita pelajari 3 sukat ini lumayan banyak itu adonan itu, cukup untuk keluarga besar, satu keluarga. Satu ragi bisa membuat adonan itu berubah. Dengan kata lain, ragi faktanya bisa menjadikan transformasi. Ada perubahan bentuk dari adonan ini. Dan inilah fakta tentang ragi. Kenapa kerajaan surga digambarkan seperti hanya ragi? Iya, jelas. Ragi bisa membuat transformasi, perubahan bentuk pada adonan. Dan kerajaan surga, meskipun sedikit, bisa membuat transformasi hidup, perubahan hidup pada diri manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan dicintai Tuhan, jika biji sesawi digambarkan tadi mengalami perubahan fisik dari luar, tetapi ragi membuat perubahan atau transformasi dari dalam diri manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tangan saya ini ada, anggap saja ini menggambarkan kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pekat menggambarkan kejahatan, pemberontakan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Pekat menggambarkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika orang yang berhati pekat seperti ini menemukan sang air kehidupan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, seharusnya orang itu mengalami transformasi dalam dirinya. Ada perubahan hidup di dalam dirinya. Ketika air kehidupan mulai masuk dalam hatinya, sedikit demi sedikit harus mengalami proses perubahan menjadi lebih baik. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya ketika kita mengenal Yesus Kristus Tuhan, ketika kita mengenal sang air kehidupan itu, ketika air itu mulai masuk dalam hidup saya dan saudara, harusnya hidup kita pun mengalami transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik. Saya mengerti ini proses, tidak serta-merta langsung yang keruh menjadi bening, tetapi bagaimana proses itu sedikit demi sedikit akan menuju kepada hal yang baik. Seperti itulah kerajaan surga. Meskipun sedikit dapat mengubah hidup kita, membuat ada transformasi dalam hidup saya dan saudara untuk mengalami perubahan sedikit demi sedikit menuju kepada hal yang lebih baik. Paling tidak, kalau dulu kita berbuat dosa 10, ketika kita mengenal Tuhan mulai berkurang menjadi 9, menjadi 8, menjadi 7, menjadi 6, dan itulah proses seumur hidup kita supaya kita menjadi sempurna seperti halnya Kristus yang adalah sempurna. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang Kristen
ngomongnya sudah kenal Tuhan, sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah bertemu dengan Yesus Kristus, sang air kehidupan, sang sumber kerajaan surga itu, tetapi di dalam dirinya tidak ada perubahan hidup, omong kosong, saudaraku. Kalau memang ada orang-orang yang katanya Kristen, katanya dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya, mboten wonten owah-owahan yang gesangipun, berarti ada sesuatu yang salah dengan hati orang itu. Ada yang tidak beres dengan hati orang yang mengaku-ngaku mengenal Kristus itu. Karena fakta mengatakan bahwa Alkitab kita, ketika ada orang yang bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan, sudah pasti ada transformasi, ada perubahan. Contohnya siapa? Sakeus, Bapak Ibu. Sakeus itu siapa? Orang pendek. Profesinya apa? Pemungut cukai. Dia mengaku dia orang berdosa. Dia orang yang tidak pantas untuk ditempati, disinggahi Yesus waktu itu. Kemudian Tuhan tetap singgah di rumahnya. Dan ketika Sakeus bertemu dengan Tuhan secara pribadi, menerima Tuhan secara pribadi dalam hidupnya sebagai juru selamatnya, apa yang dia katakan? Tuhan, 50% dari hartaku akan kuserahkan, kuberikan kepada orang-orang yang miskin. Artinya Bapak Ibu, ketika Sakeus bertemu dengan Yesus secara pribadi, uang yang dulu adalah segala-galanya bagi dia menjadi tidak segala-galanya lagi dalam hidupnya, karena Yesus lebih berharga daripada uang. Dia rela untuk memberi yang dulunya pelit, yang dulunya pahit. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup. Sakeus tidak lagi pelit. 50% loh Bapak Ibu. Kata apa kata nih? Banyak 50%. Bagaimana dengan saya dan saudara? 5% buat Tuhan tiap bulan, berani? Kita sudah bertemu dengan Tuhan secara pribadi lah. Jangan eman-eman dengan Tuhan, nggih. Alkitab kita mencatat 10% dari penghasilan kita adalah untuk Tuhan. Ya toh? Jadi kalau Sakeus berani 50% diberikan untuk orang-orang miskin, paling tidak firman Tuhan juga mengajarkan kita sebagai orang-orang yang sudah bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan yang mewarisi kerajaan surga itu, harusnya kita tidak eman-eman buat Tuhan, karena kita memiliki sesuatu yang lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Boleh saya pinjam uang 100.000? Wah, ya, ini Om Danang. Berapa Om? Berapa Om? 100.000. Asli ya? Asli. 100.000. Ini kalau dibawa ke ada mall sidik atau banyak? Dapat baju 2 Pak. Dapat baju 2 ya. Kira-kira jumlahnya menurut jenengan sedikit atau banyak kalau kita bawa ke mall? Ke mall. Sedikit. Sedikit. Tapi kalau ini masuk di lubang bibir kantong kolektor, kita banyak apa kita akeh? Ketok. Jadi itulah saudaraku, seringkali kita itu nggak eman-eman ya untuk diri kita ya kan. Tetapi seringkali kita itu eman-eman kalau kita berikan buat Tuhan. 100.000 ini akan kelihatan sedikit kalau kita bawa ke Ada Mall atau Ramayana Mall, Matahari Mall Bapak Ibu. Tapi kalau ini sudah di bibir kantong kolektor, tarik ulur kita. Bokno, masukkan tidak, ganti yang coklat saja. Seringkali seperti itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mewarisi kerajaan surga itu lebih berharga dari apapun. Jadi janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang eman-eman kepada Tuhan. Baik tenaga kita, baik pikiran kita, baik waktu kita, baik harta kita, jangan pelit-pelit sama Tuhan. Bayangkan ya Tuhan pelit sama kita, seperti apa kita. Oke, terima kasih Om Danang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ketika mengenal sifat ragi yang juga gambaran daripada kerajaan surga ini, menjadikan kita benar-benar mau mengalami
perubahan oleh Tuhan. Kita harus mau diubah oleh Tuhan dari dalam hati kita. Kita tidak akan bisa berubah Bapak Ibu kalau Injil kerajaan surga ini tidak ada dalam hati saya dan saudara. Ada satu kidung mengatakan, Bien nglerwakake sabdane Gusti, mung karepe dhewe kang dituruti, samangkya mratobat nampi serahmat, mikatos kentan sah karsaning Allah. Jadi Bapak Ibu, mari maulah Anda, kita semua diubahkan oleh Tuhan dengan Injil kerajaan surga ini. Taruhlah Injil dalam hatimu, maka hidupmu akan mengalami perubahan. Kita tidak akan mengalami pertobatan kalau Injil firman Tuhan kita tolak terus. Kita tidak akan mengalami transformasi kalau kita terus membentengi diri menolak Injil kerajaan surga ini masuk dalam hidup kita. Saya pastikan kita tidak akan pernah mengalami perubahan hidup. Itulah kenapa kerajaan surga digambarkan seperti ragi. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, kerajaan surga itu digambarkan seperti apa? Seperti harta yang terpendam. Di ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudaraku dikasih Tuhan, kerajaan surga digambarkan juga seperti halnya apa? Mutiara yang indah, ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu beli mutiara itu. Jadi satu hal yang dapat saya katakan pada kesempatan ini, bahwa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang paling berharga. Saudaraku, karena sukacitanya dikatakan firman Tuhan, maka seseorang yang menemukan harta ini tadi menjual seluruh miliknya demi bertemu dengan pemilik ladang yang dimana dia menemukan harta yang terpendam tadi. Harta miliknya dijual semua demi mendapatkan ladang tadi, di mana ladang itu tertanam kerajaan surga, digambarkan sesuatu harta yang berharga tadi. Sama halnya dengan seorang pedagang, di mana pedagang ini menemukan satu mutiara yang indah dan sangat berharga. Dia rela habis-habisan menjual semua harta miliknya demi mendapatkan yang paling berharga, yaitu mutiara yang indah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan bahwa kerajaan surgalah yang paling berharga di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau ada yang paling, Bapak Ibu, bukan berarti yang lain tidak berharga, masih berharga, tetapi ada yang paling berharga, yaitu kerajaan surga. Bukan berarti kita tidak butuh kekayaan, bukan berarti kita tidak butuh pendidikan, bukan berarti kita tidak butuh uang. Tidak, saya tidak mau katakan itu, tapi ini adalah skala prioritas yang paling berharga. Apa? Kerajaan surga. Jadi ada dua orang digambarkan dalam ayat 44 dan 45 ini sampai 46. Ada orang yang menemukan harta yang terpendam, yaitu kerajaan surga ini, maka dia rela melepaskan segala sesuatu yang dianggap berharga untuk mendapatkan yang paling berharga. Demikian juga dengan pedagang yang mendapatkan mutiara yang indah, yang paling berharga ini. Dia rela melepaskan semua miliknya demi mendapatkan yang paling berharga, yaitu mutiara yang indah. Dan yang paling berharga dalam hidup saya dan saudara adalah kerajaan Allah. Saudaraku, ini penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita keblinger. Karena apa? Karena banyak sudah orang percaya yang keblinger. Kenapa saya bisa katakan keblinger? Karena justru kualik, Bapak Ibu. Jadi untuk sesuatu yang tidak berharga, dia malah membuang yang paling berharga. Ini sangat-sangat kesalahan yang fatal. Justru ketika dia mendapatkan yang paling berharga, dia buang demi mendapatkan sesuatu yang tidak berharga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Janganlah kita seperti ini. Sudah banyak contoh yang real yang kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita mungkin saat ini. Banyak yang sudah mewarisi kerajaan surga, sudah mendapatkan yang paling berharga itu. Justru mereka lempar kepada babi. Dan dia rela melempar itu demi mendapatkan sesuatu yang tidak berharga. Paulus, Bapak Ibu, mengatakan segala sesuatu yang dulu dia anggap itu paling berharga, dia katakan itu sampah ketika dia sudah bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kerajaan surga. Yang dahulu penting baginya menjadi tidak penting lagi. Yang dulu berharga bagi Paulus itu tidak lagi berharga lagi. Dan dikatakan itu semua sampah baginya. Karena dia sudah mendapatkan yang paling berharga, yaitu Kristus Yesus Tuhan, kerajaan surga di dalamnya. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi untuk mendapatkan kerajaan surga, mau tidak mau, kita harus melepaskan semua yang kita anggap berharga untuk meraih yang paling berharga itu. Mari pada kesempatan ini kita diingatkan apa yang paling berharga menurut jenengan selain Yesus Kristus Tuhan. Maka jenengan harus rela melepaskan itu di urutan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Biarlah tetap Yesus Kristus Tuhan yang memiliki kerajaan surga itu yang nomor satu dalam hidup kita. Jangan sampai apa yang paling berharga menjadi berhala dalam hidup saya dan saudara. Mari lepaskanlah hidup lama kita. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup lama kita lepaskan semuanya itu. Demi kita meraih yang paling berharga. Saya tahu ini tidak mudah. Karena sesuatu hidup lama itu sudah lama ada dalam diri kita. Kita sudah begitu menikmati hidup lama itu. Ketika Tuhan mau pangkas itu, ketika Tuhan mau lepaskan itu, ini tidak mudah Bapak Ibu. Ada pergumulan batin yang luar biasa. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, Anda tidak pernah rugi jika melepaskan kehidupan lama panjenengan. Karena jenengan akan memiliki, menemukan sesuatu yang paling berharga itu, yaitu kerajaan surga. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, saya akan menutup renungan kita pada kesempatan ini dengan satu pujian yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kita semua akan penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi orang yang paling berharga, orang yang dibenarkan Tuhan, sehingga kita berhak untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Jadi mari pujian ini menjadikan rema, menjadikan pengingat kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengasihi Tuhan, karena hanya di dalam Yesus Kristus Tuhanlah ada kerajaan surga. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
wajah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.